Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Miss Indah? Very well, Miss Tari. How about you? I'm good. Very good, very well. Today, we will learn about this one, yeah. There are table. You can see there are many colors. The first is green. Is about subject. Second pink is about the object. And orange is about possessive. And also blue, possessive also. And this very important in English, like ada subjek, objek, terus ada juga kepemilikan. Untuk subjek yang Miss Indah tahu ada apa aja? Yang warna hijau. Yes. Ayu Dewi Sihi. Oke. Kalau ayat artinya apa? Saya. Oke. Kalau saya yang hijau ini dia tempatnya di depan ya di awal kalimat karena dia sebagai subjek. Kalau saya di akhir kalimat dia berubah menjadi pakai yang pink, bukan I lagi tetapi Me. Oke, contohnya saya ingin pergi bersama kamu. I want go with you. Oke, kalau saya taruh di belakang, jadinya kamu ingin pergi bersama saya. You want go with me? Oke, itu subjek dan objek. Nah, ada juga yang namanya posesif. Posesif itu ada dua, ada yang posesif adjektif dan juga pronoun. Yang adjektif itu yang dia harus diikuti dengan kata benda, yaitu yang warna orange ini. Jadi, harus ada kata bendanya, kepemilikan. Contohnya, my apa? Example, my pen, my handphone. Nah, kalau yang biru, dia nggak usah diikutin kata benda lagi. Kita tinggal bilang mine aja. Tetapi kalau untuk daerah conversation, dia itu harus ada barangnya, minimal kelihatan ataupun ditunjuk. Got it? Got it, Miss. Okay, next, we will talk about simple present. Do you know about simple present? What do you know about simple present, Miss Indah? Do you know about tense simple present? Simple present itu biasanya kalau kita ngomongin tentang kejadian masa sekarang atau kejadian yang berulang-ulang, habitual action atau series of action. Nah, simple present itu dia mempunyai keterangan waktu, keterangan waktunya itu every ketemu time. Jadi kalau setiap ada every itu berarti simple present. Ada juga always, often, seldom, usually, terus ada on Sunday, on Monday, nama-nama hari, berarti itu dia kalimatnya termasuk simple present. Simple present itu ada dua, yang verbal dan juga nominal. Kalau yang verbal rumusnya ada apa? Boleh dibaca? Subject plus verb 1 vs is plus object. Kalau yang nominal? Subject plus is or am or are plus selain kata kerja. Oke, kalau verbal itu poinnya dia itu ada kerjanya. Jadi kata kerjanya. Subjek ketemu kata kerja pertama atau kata kerja S atau IS. Sedangkan nominal, simpelnya dia itu yang tidak memiliki kata kerja. Rumusnya subjek ketemu is, am, are, terus ketemu adjective, noun, atau selain kata kerja lainnya. Nah, kita bahas yang verbal dulu nih. Rumusnya ada subjek, verb 1 atau verb SES. Tahu nggak perbedaan verb 1 dan verb SES? No, Miss. Oke, jadi itu dia ada pembagiannya tergantung dari subjeknya yang di table tadi. Kalau untuk Ayu, Dewi, dan benda jamak, kita itu pakainya verb 1. Sedangkan untuk subjek yang she, he, it, atau benda tunggal, kita pakainya verb S atau verb SES. Oke, contohnya kita masuk tentang
yang peraturannya dulu nih, peraturan penggunaan SIS. Jadi ada beberapa syarat. Boleh dibaca syarat yang pertama? Kata kerja yang berakhiran SS, CH, SA, OX, NZ plus IS. Oke. Kita tambahinnya IS. Syarat yang kedua? Kata kerja berakhiran Y diganti menjadi I plus IS. Oke, peraturan yang ketiga selain 1, 2 ditambahin S aja. Itu khusus untuk subjek she, he, it aja ya. Contohnya nih, saya mau bilang dia perempuan pergi. Pergi itu bahasa Inggrisnya apa? Go. Go, karena dia belakangnya O, seperti syarat yang nomor 1 tadi, belakangnya O, maka dia penambahan IS. Jadi IS. bukan she go, tetapi she Sigos. goes. Oke, gitu juga dengan dia perempuan makan. Bukan she eat, tetapi She eats. she eats. Karena dia penambahan SIS, karena subjeknya adalah she ataupun he. Oke, got it ya? God, that means. Oke, kalau di sini dia laki-laki menangis, he cries. Kalau saya yang menangis menjadi, I cries. kenapa I cry? Kenapa enggak I cries? Saya Because menangis. subjeknya no tunggal, Miss. Yes, karena subjeknya I. You very smart. Next. Next, kita mau bahas tentang positif, kalimat, negatif, dan juga interrogatif. Oke. Pada first ada contohnya. Boleh dibaca? Plus yang mereka pergi ini kan, Miss? Yes, dia perempuan pergi. Dia perempuan pergi si gas. Oke, kalau saya mau bilang dia perempuan tidak pergi. Si no go. Apa? Oke, jadi kalau kita mau bikin kalimat negatif, not itu nggak boleh berdiri sendiri. Untuk di simple present, untuk kalimat negatifnya yang ada tidak-tidaknya, kita tuh harus menambahkan do sama does. Gimana, Miss, perbedaan do sama does? Nah, tergantung dari subjeknya. Kalau Ayu, Dewi, kita tuh pakainya do. Sedangkan she, he, it pakainya does pasangannya. Jadi kalau dia perempuan tidak pergi, bukan she not go, tetapi He doesn't. yes, she doesn't go karena dia kalimat negatif. Not itu tidak boleh berdiri sendiri. Kalau saya ganti menjadi mereka tidak pergi, They doesn't go. mereka. Subjeknya mereka pakai do atau does? Do. Oke, jadinya Si mereka. he don't go. They They don't go. they don't go. Tapi kalau saya ganti subjeknya jadinya dia laki-laki. Dia laki-laki tidak pergi. Who doesn't go? He doesn't go gitu ya. Untuk kalimat negatif ada do sama dasnya. Do sama das juga digunakan untuk kalau kita mau bikin kalimat pertanyaan. Do sama dasnya tinggal ditaruh di depan. Do sama dasnya tinggal dikeluarin taruh di depan. Contohnya kita mau tanya mereka pergi nggak sih? Atau kayak kalimat formalnya itu apakah mereka pergi? Maka do-nya taruh di depan menjadi Do they do or does? do. Mereka pasangannya apa? Oh, do. Oke, Do jadinya they go? do they go gitu. Untuk kalimat pertanyaan. Atau kalau saya bilang, saya mau tanya, apakah dia perempuan pergi? Does he go? Does he go? Oke, jadi do sama does kesimpulannya cuma dipakai untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Oke. Miss Indah boleh dijawab this question ada positif, negatif, dan interrogatif. Translate into English, please. Mereka mencuci baju. They wash clothes. The clothes. Oke.
Kalau negatifnya? Mereka tidak mencuci baju. They doesn't washing. They don't. Okay. They wash the clothes. They don't atau they doesn't? They doesn't. Salah. They pasangannya do atau does? They do. Oke, jadinya Do they? Do they? negatif. They-nya dulu kalau negatif. Oh, they don't wash clothes. Yes, kalau pertanyaan baru do-nya taruh di depan menjadi Do they wash the clothes? yes, very smart. Next. Again, please. Where, Miss? Dia perempuan mencuci baju. She does wash the clothes. Oke, ingat lagi kalau do sama das itu cuma untuk negatif dan pertanyaan. Kalau kalimat positif jangan ditambahin do sama das. Langsung aja. Doesn't. He Dia doesn't. dia perempuan mencuci baju. She She does. He kenapa does. pakai das? Das itu kan That. cuma untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Yeah. Kalau yang positif langsung aja. She She wash the clothes. Oke, she wash atau she washes? Yeah, she washes the clothes. Kenapa washes? Because ini akhirannya CH. SH, ya washes the clothes. Very good. Kalau negatifnya jadinya gimana? She doesn't She doesn't wash the clothes. wash atau washes? Washes the clothes. Oke, salah ya, pakainya wash. Kenapa wash? Karena dia sudah ada das. Ketika das udah muncul, verb SIS tadi, washes, dia balik lagi ke verb awalnya, wash. Jadi bukan she doesn't washes, tapi she doesn't wash. It doesn't wash. Karena sudah ada das di situ. Oke, kalau mau bertanya, apakah dia perempuan mencuci baju? Does she wash clothes? Yes, very good. Pakai wash atau washes? Wash. Oke. Terakhir, the last. Dia perempuan makan di rumah setiap hari. He eats in home every day. Oke, negatifnya? Dia perempuan tidak makan di rumah setiap hari. She doesn't eat. She doesn't eat. She She does doesn't eat. in home every day. Oke, kalimat pertanyaannya? Interrogatif? Does she eat in home every day? Yes, very good. So smart. Okay, that's amazing. Okay, Miss Indah, there is text for you, assignment that you have to submit soon. There are three numbers ya. The first, dia laki-laki mandi setiap hari, ubah menjadi positif, negatif, dan interrogatif. Ada juga kamu pergi ke pasar hari Minggu, positif, negatif, dan interrogatif. Dan juga ada mereka makan di rumahnya Rani setiap hari, positif, negatif, dan interrogatif. Okay, thank you very much for this meeting. Do you have any question? I think enough, Miss. Okay, I think enough. Thank you very much. Wassalamualaikum. See you. Waalaikumsalam. See you, Miss. Thank you. Thank you. I'm leaving, Miss.